Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan artikel kami yaitu tentang kesetaraan gender di lingkungan remaja. Kelompok kami terdiri dari Dwi Mesha Divanasari, Dwirana Yasinta Septiara, Gilbert Alexander, Maulidia Nur Tasya, Muhammad Fajar Sidik, Regina Fitriani, Salwa Kamila Effendi, Syabina Farah Nurdin, dan Terence Firly Putra Ermansyah. Baik, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah apa itu kesetaraan gender di remaja, apa saja yang menjadi faktor diskriminasi tersebut, dampak di lingkungan sekitar bagaimana, dan contoh diskriminasi yang terjadi di lingkungan remaja saat ini seperti apa. Next. Oke, yang pertama adalah apa itu gender. Gender merupakan salah satu isu yang sangat hangat dan menarik diperbincangkan. Istilah gender merupakan cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Gender yang mengandung arti seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki ataupun perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda pada karakteristik dari masing-masing secara fisik. Meskipun upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam tatanan sosial terus dilakukan, nyatanya masalah ini belum menjadi using. Diskriminasi terhadap gender masih terus ada dan tetap terekspresikan dalam setiap kesempatan yang ada. Bentuk diskriminasi gender telah tampak pada masa remaja. Remaja mulai lebih dekat dengan teman sebayanya, mereka ingin bebas, muncul ketertarikan pada lawan jenisnya, timbul perasaan cinta, serta dapat mewujudkan perasaan cinta tersebut. Remaja harus melepaskan diri dari ketergantungan pada orang lain dan memikul tanggung jawabnya sendiri. Diskriminasi gender adalah salah satu yang terlalu sering terjadi. Sayangnya, diskriminasi jenis ini dianggap wajar dan cenderung dilanggengkan. Diskriminasi gender. Tentang diskriminasi terhadap gender, banyak sekali para pejuang feminisme yang sempat gencar menyuarakan keterkaitan wanita dan pria harus disetarakan. Sebab apapun yang dilakukan pria wanita pun juga bisa melakukannya. Namun, hal ini disalahgunakan atau disalah-tangkap tentang bagaimana maksud kesetaraan tersebut. Karena dari hal ini, terjadilah diskriminasi terhadap perempuan yang mengakibatkan perempuan selalu mengaitkan tentang sebuah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki tetapi diserahkan juga ke perempuan. Dalam hal ini, terjadilah pro dan kontra di mana para pejuang feminisme merubah konteks dengan membuat statement yang sedikit berubah dari sebelumnya. Namun tujuannya tetap sama, yaitu tentang kesetaraan. Pengucilan perempuan dari pekerjaan atau jenis kerja lainnya, proses pergeseran perempuan dari pasar kerja dalam bentuk pemberian pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, dinilai tidak atau kurang terampil, proses feminisasi yaitu perempuan menjadi sentral pada sektor pekerjaan tertentu atau separasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, dan yang terakhir merupakan proses kesenjangan ekonomi. Faktor penyebab diskriminasi gender. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab diskriminasi gender adalah faktor konstruksi biologis, konstruksi budaya, dan konstruksi agama. Hasil lain didapat terkait berbentuk diskriminasi gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Contoh dari diskriminasi gender. Dalam ranah sosial, menolak laki-laki yang berperawakan seperti perempuan dan sebaliknya.
Laki-laki dipaksa berperilaku macho dan harus menjadi pemimpin, sedangkan perempuan wajib bertingkah laku lembut dan mesti mengalah dari laki-laki. Perempuan hanya berhak mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki harus berada di luar rumah untuk mencari nafkah. Perkembangan zaman dan emansipasi menyebabkan perempuan melakukan tuntutan untuk memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Penguncilan perempuan atau dari pekerjaan atau jenis kerja lainnya. Proses pergeseran perempuan dari pasar kerja dalam bentuk pemberian pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, dinilai tidak atau kurang terampil. Proses feminisasi yaitu perempuan menjadi sentral pada sektor pekerjaan tertentu atau pada pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang terakhir merupakan proses kesenjangan ekonomi. Contoh dari diskriminasi gender. Budaya patriarki, khususnya di Indonesia, budaya yang mempercayai laki-laki sebagai pemegang kuasa dominan pada berbagai bidang di masyarakat ini menghasilkan anggapan-anggapan tertentu mengenai perempuan yang berpengaruh pada pembatasan hak dan kebebasan perempuan. Pembatasan-pembatasan ini melahirkan isu ketidaksetaraan gender yang menimbulkan wujud-wujud diskriminasi pada perempuan. Adanya kekuasaan yang dimiliki dominan kaum laki-laki pada budaya ini membuat mereka mudah menindas perempuan dan melakukan diskriminasi, sehingga gerak perempuan di masyarakat masih terbatas dan memiliki kesulitan dalam pemenuhan hak-hak yang pantas diperoleh oleh perempuan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok pertama. Semoga presentasi kami dapat mengedukasi penonton semua. Terima kasih.